dulu. Nah, teman-teman, itu yang dikatakan transducer tadi, bahwa transducer adalah dia tidak memikirkan input itu diterima atau tidak, tetapi dia lebih berat kepada saya dapat input, outputnya mau diapain gitu ya. Nah, saya akan berbagi itu dulu, berbagi screen dulu teman-teman. Nah, sebentar, belum saya buka, sebentar ya. Sudah terbuka teman-teman? Terlihat? Sudah, Pak. Oke ya, teori bahasa otomata pertemuan ke-9 tentang apa? Kita belajari hari ini tentang yang namanya FSA, Finite State Automata Transducer. Nah, tujuan belajarnya setelah kita belajar ini, kita mampu memahami mesin Moore dan Mealy. Ya, Moore mesin dan Mealy mesin. Ntar ada yang masuk lagi. Ya, nanti di transducer ini ada dua model teman-teman ya, ada Moore mesin dan Mealy mesin. Ya, lalu kita belajar pada hari ini sampai dengan ekuivalensi. Ekuivalensi ini adalah sesuatu yang sudah kita pernah pelajari pada saat kita membuat sebuah ekuivalensi mesin NFA non-deterministik menjadi semua mesin DFA deterministik ya. Gimana di situ adalah pada saat ekuivalensi itu menghilangkan E-move yang ada pada NFA menjadi sebuah mesin DFA ya, masih ingat ya? Atau diingat-ingat lagi kalau lupa. Oke, nah tujuan belajarnya seperti ini, memahami mesin Moore dan mesin Mealy. Lalu ekuivalensinya bagaimana membuat mesin Moore ke Mealy ya. Oke teman-teman, saya akan ulas sedikit ya. FSA itu di kalian mungkin masih tertulis NFA dengan NFA ya teman-teman ya. Tadi saya baru sadar, baru saya rubah. FSA atau Finite State Automata itu kan terdiri dari dua ya teman-teman ya, DFA dan NFA, deterministik dan non-deterministik. Nah, sebentar saya masuk lagi, ada yang masuk. Nah, DFA dan NFA ini sifatnya seperti apa? Ya, dua-dua ini DFA atau NFA sifatnya kayak gini teman-teman. Dia mendapat input ya berupa deretan karakter atau string. Contohnya ABAB inputnya atau 0101. Hanya seperti itu. Lalu FSA juga baik DFA ataupun NFA adalah outputnya berupa apa? Tidak ada output teman-teman, tapi hanya berupa accept or not accept gitu ya, diterima atau tidak gitu. Maka FSA dia hanya fokus pada mesin itu menerima atau menolak sebuah input gitu ya, hanya merefresh lagi. Lalu dikatakan pada FSA transducer dia sama teman-teman, masih ada input ya berupa deretan karakter atau string. Lalu pada FSA transducer ini akan menghasilkan sebuah output teman-teman. Ya, dikatakan penerjemahan string inputan menjadi string output. Artinya tidak ada lagi mesin itu menerima atau tidak. Tetapi yang ada adalah mesin itu mengeluarkan output berdasarkan input yang ada. Ya, beda ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Lalu output dapat berada pada setiap state atau label transisi. Nah, ini kalimat ini teman-teman, ya, kalimat ini adalah nanti merupakan kalimat atau pengertian dari Moore mesin dan Mealy mesin, ya. Oke. Saya lanjut lagi. FSA Automata Transducer katanya terdiri dari sejumlah state tanpa final state. Ingat teman-teman, pada saat nanti kalian tugas ataupun nanti UAS membuat FSA jenisnya transducer, itu tidak boleh muncul yang namanya final state. Bagaimana final state? Yang garisnya 2 teman-teman ya, yang double line, yang garisnya 2. Jadi itu tidak ada lagi. Kenapa nggak ada Pak?
Ya betul, karena FSA automata transducer ini adalah dia bukan modelnya seperti yang DFA atau NFA. Dia menerima atau tidak. Kalau menerima berarti dia masuk pada final state yang garisnya 2. Di sini nggak ada lagi, kita tidak berbicara final state, berarti final state-nya dihilangkan teman-teman. Ya tidak boleh muncul final state-nya. Karena dia bukan sifatnya menerima atau menolak, tapi mengeluarkan output-nya apa, gitu ya. Maka final state-nya nggak akan ada. Oke. Lalu state tersebut dihubungkan oleh transisi yang diberi label pasangan input atau output. Nah ini tadi yang saya katakan, ini teman-teman ya. Nah ini, output dapat berada pada setiap state atau label transisi. Nah dikatakan yang melee itu dihubungkan dengan transisinya kalau melee. Tapi kalau mesin more, outputnya berasosiasi dengan state. Asosiasi itu apa sih? Asosiasi itu teman-teman ya gambarannya adalah yang bergabung ya, bergabung dengan state. Nah seperti itu. Oke. Nah, teman-teman. Ya, berasosiasi itu apa? Dia bergabung dengan state. Nanti bergabungnya seperti apa? Kita lihat pada contoh ya. Kalau di outputnya berasosiasi dengan state, maka itu disebut dengan mesin more. Gampang sekali nanti kita bedakan, oh ini more mesin, oh ini melee mesin. Lalu, transducer ini dimulai dalam keadaan awal yang ditentukan dan melompat ke keadaan yang berbeda tergantung masukan. Ini sudah pasti, karena ini berupa transisi teman-teman ya. Sambil menghasilkan keluaran sesuai dengan tabel transisinya. Sekali lagi, di sini harus digarisbawahi atau ditekankan bahwa sambil menghasilkan keluaran atau output teman-teman. Bukan masalah diterima atau tidak. Sekarang setelah transducer ini adalah bagaimana dia mengeluarkan output, ya, bagaimana outputnya berdasarkan input yang diberikan. Oke ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung saja. Saya kasih gambaran perbedaannya teman-teman, ya sedikit kita review lagi. FSA automata transducer, kalau kita bandingkan dengan pelajaran kita sebelum UTS kemarin teman-teman, ya ini ada FSA acceptor. Ini saya munculkan aja ya istilah acceptor ini ya. Nah, lalu ada FSA transducer. Apa bedanya di sini? Keputusannya hanya terbatas pada diterima atau tidak. Ya, seperti yang pelajaran kita di sebelum UTS, kita hanya melihat apakah mesin ini menerima atau mereject, menerima atau menolak. Oke, diterima berarti masuk pada final state. Final state-nya apa? Bergaris 2. Sekarang tidak ada lagi seperti diterima atau tidak diterima. Berarti final state-nya hilang. Ya. Yang kedua, FSA acceptor itu yang menerima itu adalah contohnya gini teman-teman. Ya, kita kasih contoh. Contoh input ini yang sudah kita pahami bersama. Contoh input stringnya adalah AA. Diterima atau tidak? Maka FSA itu merupakan FSA acceptor. Kenapa? Karena dia mencoba sebuah input AA, diterima atau tidak. Contoh gambarnya seperti ini teman-teman. Ini mesin NFA ya. Cabang 2 dia. Dari Q0 bisa ke Q1 dan ke Q2. Nah, kalau kita lihat, dapat input AA. Q0 dapat input A kemana? Ke Q1. Q1 dapat input A kemana? Ke Q3. Q3 final state. Artinya apa? Berarti input A itu diterima oleh mesin. Ini masih FSA biasa teman-teman ya, atau yang FSA acceptor. Jadi dia menerima. Keputusannya hanya menerima atau menolak, itu saja, gitu ya. Berbeda dengan FSA transducer. FSA tipe baru yang dapat mengeluarkan output, teman-teman. Di sini nggak ada output nih, di acceptor nggak ada output, ya, hanya accept atau tidak. Lalu keputusan yang dibuat merupakan output, ya. Nah ini bedanya. Ini hanya dia memutuskan diterima atau tidak. Nah kalau di sini tidak ada lagi diterima atau tidak. Tapi kalau saya dapat input apa, saya harus mengeluarkan apa, gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, lihat ini masih ada NFA, masih ada final step, teman-teman. Oke, next.
Pada finite state transducer, teman-teman, ini kita nanti akan belajar tentang Moore mesin dan Mealy mesin. Ya, seperti apa? Seperti ini. Pada Moore mesin, teman-teman, output akan berasosiasi. Saya katakan tadi berasosiasi itu bergabung, ya, atau menjadi satu dengan state. Dilihat sintaks mesinnya, teman-teman, ini, ya. Oke. Yang sebelumnya kita belajar 5 tuple, ya 5 tuple. Sekarang di Moore mesin atau di transducer berjenis Moore mesin ini, itu ada 6 tuple, teman-teman. Ya, 6 tuple. Kira-kira pada 5 tuple, ya, pada FSA sebelumnya, mana yang tidak ada, simbol yang tidak ada di sini, teman-teman? Simbol lambda, Pak, itu. Lambda. Oke, apa Iya. lagi? Sama apa itu? Yang himpunan output. Ya, yang segitiga ya. Ini ya. Simbol delta, Pak. Ya. Delta ada, teman-teman. Delta kan kita selalu membuat delta kan tabel transisi. Ingat ya, delta ya. Ini ada. Iya Pak, yang ada tidak simbol ada, delta. Delta ada, pasti ada. Yang tidak adalah segitiga dan lambda. Ini tidak ada pada yang sebelumnya. Apalagi yang hilang, teman-teman. Ini kan nambah ya. Ini nambah 2. Tapi 5 tuple. Kok 5 tambah 2 harusnya 7 tuple. Tapi kok tambah 2 jadi 6, masih 6 tuple. Kira-kira apa yang menggantikan? Atau yang tergantikan? Nggak ada final state. Nah, nggak ada F-nya, teman-teman ya. Ya. Karena Moore mesin atau transducer itu kan nggak ada final state-nya, maka F-nya dihilangkan, teman-teman. Ya, makanya nambah 2 kurang 1 tetap jadi 6 tuple, teman-teman. F-nya nggak ada. Jadi kalian tidak boleh menggambar ada final state yang bergaris 2. Nah, segitiga himpunan output nanti kita pelajari seperti apa, lalu fungsi output untuk setiap state-nya. Karena setiap state harus mempunyai lambda. Ya, sama seperti kita input. Input setiap state harus mempunyai input yang sama. Misal Q0 dapat 01, Q1 harus dapat 01, Q2 harus dapat 01. Maka lambda juga fungsi outputnya harus mempunyai output yang masing-masing punya, gitu ya. Oke, seperti ini. Ada 6 tuple, yang kemarin 5. Oke, selanjutnya saya buat gini, teman-teman. Ini 2 nih ya. Saya ganti 2. Ini saya ralat nih yang harusnya 012, gitu ya. Oke, teman-teman. Contoh, ini sudah saya tetapkan mesin Moore untuk menghasilkan komplement. Komplement ini gini, teman-teman. Ya, menghasilkan komplement dari bilangan biner yang diinputkan. Diinputnya apa? 0 dan 1. Komplement itu adalah membalikan hasil. Contoh, komplement AA, maka akan menjadi sebuah BB. Komplement 01 itu menjadi komplementnya adalah 10. Jadi dibalik, teman-teman ya, kondisi A menjadi B, B jadi A, 0 jadi 1, 1 jadi 0, gitu ya. Nah, ini. Contohnya seperti gini. Ini tapelnya ini keterangan mesinnya ada key-nya, state-nya ada Q0, Q1, Q2. Berarti ada 3 state, teman-teman. Lalu sigmanya ada 2 input 0 dan 1. Delta itu fungsi transisinya. Q0-nya atau S itu Q0. Ini ya. Apa tadi nih? Output ya. Outputnya 0 dan 1. Lalu masing-masing. Nah, teman-teman, ini ada delta A, delta 1, delta 2. Berarti ini sama saja seperti dengan delta Q0, teman-teman. Delta Q1 dan delta Q2. Artinya, delta 0, artinya Q0 mempunyai input adalah 0. Ya, delta 0 sama dengan 0 berarti output Q0 adalah 0. Ya. Lalu delta 1 artinya output Q1, state Q1 sama dengan apa? 1. Ini outputnya ini.
Lalu ada delta 2, artinya adalah output state Q2 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, setelah ini saya tentukan fungsi transisinya. Ya, Q0 dapat 0 itu ke Q1. Q0 dapat 1 ke Q2. Q1 dapat 0 ke Q1. Q1 dapat 1 ke Q2. Q2 dapat 0 ke Q1, Q2 dapat 1 ke Q2. Setelah kalian tahu fungsi transisi, delta transisinya, maka akan gampang membuat gambar mesinnya, teman-teman ya. Oke, kita lihat. Kita lihat dari fungsi transisi yang ada. Maka akan tercipta seperti ini, teman-teman. Ya, saya copy dulu supaya kelihatan. Ctrl C, saya pindahkan ke sini. Ini teman-teman fungsi transisinya. Oke, dikatakan Q0 dapat 0. Kemana ke Q1? Q0. Maaf teman-teman, ini saya hapus juga nih, saya belum, karena saya pengen cepat saya copy. Ini nggak ada panel ya. Nah. Ini abaikan dulu teman-teman ya. Saya kasih warna merah. Ini abaikan dulu. Warna merah. Kalian fokus pada transisi dulu teman-teman. Fungsi transisi Q0 dapat input 0, dia ke Q1. Q0 dapat input 1 kemana? Ke kemana nih? Oh, Q0 dapat 0 ke Q1, sorry. Q0 dapat 0 ke Q1. Oke, aman. Q0 dapat 1. Q0 dapat 1 kemana? Ke Q2 sini. Ya. Lalu Q1 dapat 0. Q1 dapat 0. Ya, Q1 dapat 0 ke dirinya sendiri. Q1 dapat 1. Q1 dapat 1 ke Q2. Ya. Lalu Q2, ya sekarang masuk ke Q2. Q2 dapat 0. Q2 dapat 0 kemana? Ke atas, ke Q1. Q2 dapat 1. Q2 dapat 1 ke dirinya sendiri. Sampai sini nggak masalah teman-teman ya? Nggak masalah, Pak. Ya, transisi sudah lama kita pelajari dan kalian paham. Oke. Nah sekarang dari sini teman-teman ya, kita lihat yang 01 yang saya kasih warna merah teman-teman ya. 01 ini kenapa ditulis di dalam dan kenapa harus pakai garis miring dan kenapa harus bersama dengan state. Ini mengacu pada aturannya teman-teman. Ini teman-teman ya. Tadi kan mesin Moore teman-teman ya. Nah ini. Dikatakan output berasosiasi atau bergabung dengan state. Ini model Moore. Nah makanya kita buat adalah yang ini teman-teman. Ya, katanya berasosiasi. Nah ini yang disebut dengan berasosiasi dengan state kepada mesin Moore. Dan dituliskan di dalam state, katanya berasosiasi dengan state, berarti disini harus bareng dengan state-nya, gitu. Nah, cara penulisannya wajib seperti ini teman-teman. Q0 garis miring atau slash 0. Q1 garis miring 1. Q2 garis miring 0 atau slash. Ini artinya berasosiasi. Kalau saya bacanya atau kita bacanya adalah Q0 mempunyai output 0. Gitu. Q1 mempunyai output 1. Q2 mempunyai output 0. Ya, gampang teman-teman ya. Kalau kalian melihat ada garis miring 0, garis miring A, garis miring B, itu sudah pastikan itu adalah mesin Moore. Outputnya berasosiasi dengan state. 010 dari mana teman-teman? Ya, 010 dari mana? Dari sini teman-teman. Tadi, ini ya. Nah ini teman-teman.
Saya katakan tadi, kalau delta 0 berarti adalah delta Q0 atau output Q0. Sama dengan apa? 0. Ya. Lalu ini delta 1 berarti output Q1 sama dengan 1. Nah ini, maka 010 Q012 outputnya 010 muncul di sini teman-teman. 010. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Pak. Ya, Paham, Pak. gampang. Pokoknya lihat ada garis miring di dalamnya state, ada output berarti adalah mesin more, sudah pasti. Oke, sekarang kita lihat lagi berikutnya. Mesin more ini teman-teman, ya kita akan coba. Kan tadi kan kita meminta kasusnya adalah untuk membuat komplement dari nilai biner yang diinputkan. Komplement jadi kebalikannya teman-teman ya. Nah, gini. Sekarang mesin more untuk menghasilkan komplement dari nilai biner yang diinputkan. Inputnya 1011. Ya, kita coba di 1011. Mesinnya masih tetap yang sama. Ya, saya rubah lagi. Ingat ini yang merah saya adalah output. Oke. Kalau yang bagian ini sudah ada final state-nya ya, Pak? Oke, terima kasih. Diingatkan saya mengcopy lagi. Lalu saya harus hapus itu memang tidak boleh ada final step. Oh iya, baik. Oke, terima kasih Us. Ya. Nah, ini 010 adalah outputnya. Output dari Q0, Q1 dan Q2. Oke. Sekarang kita lihat teman-teman. Ya. Kalau kita gambarkan dalam tabel transisi, ya, maka sekarang kita buat saja teman-teman satu kolom baru untuk menentukan output state-nya. Ya, yang ini ya. Nah, ini output state-nya nih. Oke. Kita lihat inputnya ada tadi 1011. Berarti inputnya kita buat 1011. Ya. Lalu fungsi transisinya udah jelas dimulai dari Q0. Lalu output state-nya. Kita sekarang ke inputnya 1011. Ini saya kosongkan kenapa? Q0 itu kan initial state teman-teman ya. State awal, berarti Q0 tidak punya input. Gitu ya. Namanya kan ini aja. Q0 tidak punya input. Berarti dia inputnya 0. No, nggak ada. Fungsi transisinya apa? Q0. Oke. Outputnya apa? 0. 0 ya ini ya, 0 yang merah ini. Iya, Pak. Sekarang kita buat input yang pertama, 1. Input yang 1 ini. Nah ini, kan sesuai dengan inputnya ini 1. Maka fungsi transisinya mulai dari Q0 teman-teman ya. Q0 berarti fungsi transisinya harus dibuat lambda dalam kurung Q0, kan bagian dari Q0 teman-teman ya. Q0, 1. 1 dari mana? Ya inputnya 1. Q0,1. Sama dengan apa? Q2. Q2 dapat dari mana? Q0 dapat input 1 ke Q2. Ini sama membaca tabel transisi teman-teman, gampang. Q0, abaikan dulu ya 01-nya. Q0 dapat input 1 ke Q2. Nah ini, Q0 dapat input 1 ke Q2. Output state-nya kenapa 0 teman-teman? Karena Q2 ini 0 outputnya. 0 dari mana? Ya tadi yang di soal tadi ya teman-teman ya, ada 0, 1, 0. Nah gitu, di deltanya tadi. Oke, maka pada saat si input 1, fungsi transisinya adalah Q0, delta Q0,1. Q0,1. Ya, Q0 dapat 1 masuk ke Q2. Gitu ya. Q2 outputnya apa? 0. Oke, output state-nya. Lalu input 0. Perhatikan teman-teman, sekarang tadi setelah Q0 dapat 1, posisi di sini ya, di Q2 ya. Dari Q2. Nah, sekarang pada Q2 dapat input 0 teman-teman, kemana? Q2 dapat input 0, kemana? Q1 Pak.
Q1, oke. Q1. Q2 dapat 0 ke Q1. Mana Q1-nya ini? Q2 dapat 0 ke atas Q1. Ya. Q2 dapat 0 ke Q1. Q1 punya output berapa, teman-teman? 1. Sampai sini clear? Clear, Pak. Clear, Ya, Pak. 1. Nah, sekarang kita berada pada posisi Q1. Q1 dapat input apa sekarang? 1 ya? Dapat input 1. Dapat input 1. Posisi di sini sekarang kita, teman-teman. 1, posisi Q1 dapat input 1. Dapat input 1 nih. Kemana? Delta Q1 di posisi Q1 dapat, sorry ini bukan 0 ya, 1 teman-teman ya. Ini 1. Q1 dapat 1. Kemana teman-teman? Q1 dapat 1. Q2, Pak. Ke Q2. Oke. Dia bertransisi ke Q2. Q2 outputnya apa teman-teman? 0. Di sini tulis 0. Ya. Lalu 1, yang terakhir nih, input yang terakhir 1. Posisi ada di Q2 teman-teman. Ingat ya, terakhir di Q2. Q2 dapat input 1. Q2 dapat input 1. Berarti delta Q2 dapat input 1. Q2 dapat input 1 ke dirinya sendiri, teman-teman. Ke dirinya sendiri. Artinya apa? Q2 dapat input 1 ke Q2. Q2 apa outputnya? 0. Tadi dikatakan teman-teman, sampai sini selesai nggak? Ya selesai. Inputnya habis 4. Lalu, pertanyaannya, kalau gini apa hubungannya dengan tadi komplement? Tadi yang saya katakan bahwa komplement adalah merubah kebalikannya teman-teman. Kalau 1011, maka nanti di komplemennya harusnya 0100, kebalikannya. 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Maka kalian lihat hasilnya ini teman-teman. Terlihat ya? Output state-nya menjadi 0100. Yang tadi inputnya kan 1011 nih, 1011. Jadi kebalikannya 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Itu jadi komplement. Kenapa tidak dihitung dari Q0 teman-teman? Ya, berarti dong 00100. Tidak, yang Q0 jangan diikutkan, abaikan saja. Kenapa? Dia tidak mendapat input teman-teman. Ya, dia tidak mendapat input karena apa? Karena dia adalah merupakan initial state atau state awal atau S. Oke, ya, sampai sini jelas ya. Atau mau ada yang kurang jelas? Masih jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau kita sama-sama Iya, pasti Pak. jelas. Nanti setelah kita lepas sendiri-sendiri kita yang agak bingung ya. Sudah biasa. Apalagi Ya. pas UASnya, Pak. UASnya nanti kita agak sedikit yang menggigit ya teman-teman ya. Nah, sekarang gini teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita lihat yang ini. Nah, kita coba suatu kasus teman-teman ya. Kita sekarang mesinnya hanya tanpa kasus gitu. Sekarang kita coba dengan mesin Moore, kita buat kasus teman-teman. Saya ingin membuat mesin atau membuat logika mesin, bagaimana mesin itu bisa membaca atau menghasilkan sebuah nilai dari kasus yang kita berikan. Contoh kasusnya ini, pembagian atau modulus. Ya, kalian sudah belajar, mudah-mudahan di matematika, di SMA atau di kuliah. Pembagian atau modulus atau mod. Bilangan 3 pada suatu bilangan biner. Contoh bilangannya adalah 5, teman-teman. Berarti kita akan mencoba membuat mesin di mana mesin bisa membaca 5 mod 3. Ya. Mesin hitung sederhana. 5 ini contoh bilangannya adalah 5. 5 adalah nilai yang akan dibagi. 3 adalah nilai pembaginya. Berarti kita akan mencari adalah ini teman-teman. 5 mod 3. Berapa teman-teman hasilnya? 5 mod 3. Ada yang tahu nggak?
Ada yang tahu teman-teman? 2, Lima. Pak. Oke, 2 dapat dari mana? Dari sisa 3 dikali 1 ditambah 2. Jadi sisa Ya, 2. ya, betul, jawabannya adalah Jaki yang tadi jawab ya. Jadi 5 mod 3 hasilnya adalah 2. 2 dari mana? 5 itu hanya bisa dibagi 1 kali dengan 3 teman-teman ya. 1 kali. Nah, berarti adalah kalau 3 dikali dengan 1, maka hasilnya 3 teman-teman. Kenapa bukan 2? Kalau 3 kali 2 overload. Ya, jadi 3 kali 2 6. Padahal bilangan yang dibagi 5. Berarti kita hanya bisa membagi 1 kali. Ya, membagi 1 kali, hasilnya berapa? Nah, sisa hasilnya berapa? Ya 2. Tadi betul dikatakan 3 kali 1, 3 ditambah sisanya 2. Berarti yang 2 atau sisanya merupakan jawabannya teman-teman. Ya. Kalau 4 mod 2 berapa? 4 mod 2. 0, Pak. 0. Tidak ada sisanya 4 bagi 2. Gitu ya. 4 bagi 2 adalah 2. Sisanya berapa? Nggak ada, habis ya. Berarti 5 mod 3 adalah sisa hasilnya menjadi jawaban, berarti 2. Oke ya. Kita samakan asumsi kita dulu. Nah, berarti 5 mod 3. Berarti nanti mesin harus bisa menghasilkan angka 2, teman-teman. Menghasilkan angka 2. Gitu ya. Seperti algoritma lah ya. Analisa yang pertama yang harus kita lakukan gini teman-teman. Karena nanti inputnya adalah bilangan biner teman-teman. Bilangan biner adalah 0 dan 1. Tetapi kita membuat sebuah kasus bilangan desimal teman-teman. 5. 5 mod 3. Gitu ya. 5 mod 3. Nah artinya apa? 5 ini tidak bisa dibagi pada suatu bilangan biner teman-teman. Maka analisanya adalah, nanti katakan inputnya adalah dalam bilangan biner. Bilangan biner itu apa? 0 dan 1. Lalu analisa yang kedua yang saya katakan, 5 tidak bisa dibagi dengan bilangan biner teman-teman. 5 bilangan desimal harus dibagi dengan bilangan desimal lagi. Maka supaya bisa dibagikan dengan biner, maka si 5 ini harus dikonversi menjadi sebuah bilangan biner teman-teman. Sudah pernah belajar bilangan biner belum? Semester 7 kalian ya? Sudah ya? Di semester 1. Semester 1 itu mata kuliah apa? Apa ya, saya lupa, Pak. Data numerik atau sistem operasi? Sistem operasi. Sistem operasi ya. Ada berapa sistem bilangan yang kalian tahu, yang masih ingat sekarang? Sepoho Pak, semester 1. Ada yang tahu, ingat? Lupa, Pak. Lupa. Saya ingatkan ya, supaya kita refresh lagi. Supaya kita nanti sama-sama merefresh. Karena ini akan hubungannya dengan bilangan, sistem bilangan. Sistem bilangan teman-teman yang kalian pelajari mungkin ada 4. Ya. 1 adalah bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan dasar 2. Kenapa disebut dengan bilangan dasar 2? Adalah berarti dia hanya mempunyai 2 simbol bilangan saja, 0 dan 1. Oke? Lalu ada lagi bilangan yang disebut bilangan dasar 8 atau disebut dengan bilangan okta atau oktal. Bilangan dasar 8 berarti dia mempunyai simbol bilangan 8 simbol. Apa saja? Angka 0 sampai dengan angka 7, teman-teman. Ya. Karena dia 8 digit, simbolnya 8 digit, berarti dimulai dari 0 sampai dengan 7. Itu bilangan oktal. Bilangan oktal berarti adalah bilangan dasar 8 yang mulai dari 0 sampai 7. Lalu setelah bilangan oktal ada bilangan desimal. Bilangan desimal ini yang biasa kita gunakan sehari-hari. Bilangan desimal adalah bilangan dasar 10, teman-teman. Kalau dasar 10 berarti simbol bilangannya ada 10 digit. Dimulai dari 0, berakhir di 9. 10 digit. Lalu ada satu lagi yang namanya bilangan heksadesimal atau bilangan dasar 16, teman-teman. Heksadesimal mempunyai berapa simbol bilangan? Ada 16. Lah kok bisa? Ya, desimal aja 0 sampai 9. Kenapa sampai 16? Oke, yang bilangan heksadesimal itu ada 16 simbol bilangan. Berarti apa? Dia mengambil 10 simbol bilangan desimal, 0 sampai 9. 10 ya. 6 lagi di mana? 6 lagi dia mengambil simbol yang ke-11 adalah A, 12 B, C, D, dan E, dan F. 6.
Berarti simbol bilangan heksadesimal adalah 0 sampai 9 ditambah A sampai dengan F. Oke, 16 digit. Itu sudah, hanya kita review lagi ke belakang. Nah, bilangan desimal itu bisa dikonversi, semua sistem bilangan bisa dikonversi ke bilangan biner. Tapi yang gampang adalah kita coba mengkonversi bilangan desimal angka 5 menjadi sebuah bilangan biner. Berapa padanannya? Kira-kira bilangan dasar 5, bilangan dasar 10 angka 5 itu berapa bilangan binernya? Ada yang ingat nggak? Bagaimana mengkonversi 5 bilangan desimal menjadi sebuah bilangan biner? Lupa ya? Ada yang ingat siapa? Siapa yang bisa menyebutkan 5 itu bilangan binernya berapa? Wah, diam semua. Nggak ada yang tahu? Suara saya masih terdengar, teman-teman? Lupa, Pak. Oh, harus lupa. Oke. 101 Pak. Atau 01 Pak. Nah, itu. Itu Harus ditransfer. sama satu lagi Jaki ya. 101. Oke. Yang teman-teman yang lupa 101 di mana kamu? Ari kamu tadi ngitungna kumaha terbalik bisa aja gitu. Kita lihat teman-teman. 101 itu adalah setara ekuivalen dengan bilangan 5. Bilangan desimal jumlahnya 5. Ya. Bilangan dasar 10 5 angka 5 itu sepadan atau ekuivalen dengan 101. Dapat dari mana? Saya ulas sedikit teman-teman ya. Karena ini harus paham kalian konversi bilangan desimal ke biner. Saya akan stop dulu yang ini. Saya akan buka satu presentasi tentang yang ini teman-teman ya. Saya akan coba dulu. Ini bukan yang tadi, saya coba. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Oke. Kita tadi masalahnya bagaimana mengkonversi bilangan 5, bilangan dasar 10, 5 menjadi bilangan biner. Tadi teman-teman sudah menyebutkan ada katanya 101, dapatnya dari mana? Kita lihat teman-teman. Ya. Kalau mengkonversi sebuah bilangan desimal menjadi biner, kalian harus ingat yang paling gampangnya seperti ini teman-teman. Tabel ini, ya. Kalian buat mulai dari kanan ke kiri. Sekali lagi, mulai dari kanan ke kiri, angka-angka ini teman-teman. Kelipatannya. 1, 2, 4, 8, 16. Makanya ini yang menjadi teman-teman, menjadi pasangan daripada biasanya RAM teman-teman ya. Ada yang 2 giga, 4 giga, 8 giga, 16 giga, 32. Seperti Ya, itu Pak. permainannya. Betul ya? Ya, Pak. Nah, Oke. RAM itu biasanya bermain di sini. Kenapa dia mengambil sistem bilangan biner? Ada 2 giga, 4 giga, 1 giga, dan seterusnya. Nah, sekarang kalian harus ingat teman-teman bahwa pola mengkonversi selalu ingat tabel ini. Tabel ajaib ini teman-teman ya. Mulai dari 1, 2, ke kiri teman-teman. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, sampai dengan 1 giga, 1024. Ya, itu teman-teman ya. Oke? Ya, Pak. Oke. Berarti kalian harus ingat konsep ini. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Di mana ini adalah punya pengertian teman-teman ya. Ini didapat dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Kenapa? Kalau mengkonversi bilangan desimal, itu harus dikalikan dengan bilangan dasarnya, teman-teman. Karena dasar 2 berarti harus dicari 2 pangkatnya. 2 pangkat 0, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 akan menghasilkan nilai 1, teman-teman. 100 pangkat 0, 1. 90 pangkat 0, 1. 9 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0, 1. Kenapa saya bilang tadi muncul 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ini mulainya dari sini konsepnya. 2 pangkat 0, 1. Lalu bergeser lagi ke kiri teman-teman. Jangan ke kanan ya, ke kiri. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64, dan seterusnya. Ingat seperti itu. Tabel magic ini ya.
Sekarang kita akan mengkonversi bilangan 5, teman-teman. Oke ya. Sekarang dari yang sini, teman-teman. Ya, dari yang sini. Kira-kira kombinasi mana yang di sini bisa menghasilkan jumlah 5, teman-teman? Dari jumlah yang sini muncul 1, 2, 4, 8, 16, 32. Mana yang bisa, kombinasi mana yang bisa menghasilkan jumlahnya 5? Yang mana, teman-teman? Halo? 1, 2, dan 2, Pak. 1, 2, dan 2. Iya. Kan Enggak, maksud 5 saya, jumlah. kan ada 1, 2, 4, 8 nih jumlahnya ya. Ini jumlah yang di atas. Jumlah ini kan dapatnya dari sini ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah yang atas ini. Dari jumlah yang hasil ini, teman-teman, 32, 16, 8, 4, 2, 1, atau saya balik 1, 2, 4, 8, 16, 32. Mana angka-angka ini yang bisa menghasilkan kombinasi jumlah 5? 1 dan 4, Pak. 1 dan 4. Oke. Karena 5 itu adalah 4 tambah 1. Nggak mungkin 4 tambah 2 ya, teman-teman ya. Kacau kalau 4 tambah 2. Ini saya kasih warna merah, lalu saya kasih warna merah. Nah, berarti teman-teman, dari yang tabel ini, yang kepake hanya 1 dan 4, betul ya? Iya, Pak. Konversi 5. Berarti, saya harus mengkonversi, kalau yang kepake teman-teman, ya, 4 dan 1 kepake, ini berarti simbolnya 1, teman-teman. Oke? Yang tidak kepake, 2 ini harus diikut sertakan karena dia ada di antaranya. 2 ini adalah tidak terpakai. Kalau tidak terpakai, itu harus sudah pasti adalah 0. Yang merah, yang kepake, kombinasi 4 dan 1 menghasilkan angka 5, ini yang nanti akan menjadi kode biner 1, teman-teman. Berarti tadi, yang desimal 5 itu mempunyai apa? Binernya? Halo? 101. 101. Satunya dari mana yang ini? Satunya dari yang ini, teman-teman. Pembacaan dari kanan. 1 yang ini. Lalu 0 ini adalah yang ini. Karena dia nggak kepake, berarti 0. Lalu 1 yang ini adalah yang mana? Yang ini. Maka desimal 5 itu binernya adalah 101. Kombinasi dari mana? 4 ditambah dengan 1. Ya. Itu teman-teman. Nah, kalau kita hitung lagi, kalau kita nggak percaya 101, hitungnya dari kanan dulu, teman-teman. 1 yang ini, yang merah ya. Hitungnya gini, 1 dikali 2 pangkat 0 nih, teman-teman. 2 pangkat 0, 1. Lalu yang hitam ini saya ganti lagi warnanya supaya berbeda. Nah, 0 ini yang mana? Berarti ini. 0 dikali 2 pangkat 1. Lihat teman-teman, ke kiri ya, larinya ke kiri ya. 0 dikali 2 pangkat 1. Kalau sudah dikali 0, udah pasti hasilnya adalah 0. Lalu yang biru, yang ini, adalah yang mana teman-teman? Kombinasi 4. Ya. 1 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya mana? Dari sini. Hasilnya adalah 4. Maka kalau dijumlah 1 tambah 0 tambah 4 adalah 5. Maka desimal 5 mempunyai bilangan biner 101. Sampai sini teman-teman. Masih kurang jelas atau saya ulang lagi bagaimana untuk konversi bilangan? Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau saya butuh 13 teman-teman. Ya. Saya butuh 13. Bilangan binernya berapa? 13. 1, 1. 1. 1, 0, 1, 1. 1, 0. 13 ya. Kalau ini teman-teman dari kiri ya teman-teman ya. Kalau misalnya ini menyebutkan dari kiri binernya. Tapi kalau menghitung dari kanan dulu. 13 apa tadi? 1, 1, 0, 1. 1101, Pak. Ini ya, betul ya.
Kalau 13 berarti yang kepake adalah ini ya. Betul ya? Iya, Pak. Kalau 13 berarti kita melihat kombinasi yang dijumlahkan akan 13. Berarti 1 tambah 4 tambah 8. Kalau 2 nggak mungkin, jadi genap. Kita butuh ganjil 13. Berarti 1 tambah 4, 5 tambah 8, 13. Berarti yang warna merah ini menjadi angka 1. 1101. 1101. Oke, sampai sini? Jelas teman-teman? Jelas, Pak. Oke ya, lanjut ya. Konversinya seperti, ingat saja tabel magic ini. Saya coba lagi kembali ke, saya stop dulu, saya kembali lagi ke PowerPoint. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Oke, berarti gini teman-teman ya. Jadi katanya yang kedua, analisa yang kedua, konversikan bilangan 5 ke bilangan biner. Mendapatkan apa tadi teman? 101, ya kan? Nah, sekarang kita isi 5 mod 3 adalah pembaginya berapa? 1. Sisanya berapa sisa hasil baginya? 5 dibagi 3 dapat angka 1. Karena kalau angka 2 lebih. Tapi kalau 1 ada sisanya. Sisanya berapa teman-teman? 5 mod 3 tadi berapa? 2, Pak. 2. Oke ya. 5 mod 3 adalah mendapat pengalinya 1. Tapi hasilnya adalah 2. Hasil baginya ini yang menjadi jawaban teman-teman ya. Maka hasil 5 mod 3 adalah 2. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Pak. Oke ya, sekali lagi mod itu adalah mengambil hasil baginya. Nah setelah ini, setelah kita analisa, kita dapat bahwa konversi bilangan 5 adalah 101, lalu hasil 5 mod 3 adalah 2, maka kita apa yang berikutnya kita buat seperti ini teman-teman. Nah agak seru nih teman-teman ya. Kalian nanti kalau membaca referensi atau mempelajari, ini banyak teman-teman ya di internet, di Google tentang ini. Tapi saya mengambil sesuatu teori yang saya rasa yang paling mudah dipelajari, dan untuk yang baru belajar pertama kali itu ini saya rasa lebih tepat ya. Nah sekarang tadi kita harus kita buat seperti ini teman-teman ya, kita bahasnya. Kita buat langkah-langkahnya yang paling mendasar dulu. Yang pertama katanya di dalam rumus mod terapkan rumus ini teman-teman. N mod X. N mod X, di mana N itu adalah bilangan yang akan dibagi. Bilangan yang akan dibagi berapa teman? Berapa? Bilangan yang akan dibaginya berapa? 5, Pak. 5. 5, Pak. X-nya bilangan pembagi atau modulonya atau modulusnya berapa? 3. X-nya 3. Berarti kita dapatkan rumusnya teman-teman. Terapkan rumus 5 mod 3. N mod X. N-nya 5, 3-nya X. Berarti N-nya 5, X-nya 3. Ya. Sampai sini bisa lanjut atau harus dijelaskan lagi? Lanjut. Lanjut ya. Berarti kita mendapatkan rumus, terapkan rumus 5 mod 3. Di mana 5 adalah sebagai N-nya, 3 sebagai X-nya. Gitu ya. Sini. Nah lalu langkah yang paling mudah kita pelajari teman-teman, kalian buat adalah tabel seperti ini. Tabel 6 kolom, 1, 2, 3, 5 kolom, 5 kolom, ya, 5 kolom. Lalu beli judulnya adalah desimal, itu adalah X kali 2, lalu mod atau output, lalu state, lalu kolom biner, lalu kolom transisi. Judul-judulnya, ya. Lalu kita satu-satu ngisi kolomnya teman-teman. Isi desimal. Desimal kita isi dengan X kali 2. X-nya berapa teman-teman? 3, Pak. 3. Ini ya baku ya, X kali 2 ya, jangan rubah-rubah ya. X kali 2. X-nya berapa? 3. Berarti adalah di sini 3 kali 2. Desimal ini. Untuk isinya nanti satu kolom ini. X-nya 3. 3 kali 2 berapa? 6. Oke, 6. Berarti kita membuat desimal sini, angka desimal 0 sampai 5. Berjumlah berapa? 6. Karena dimulai dari 0, pasti akhirnya 5.
Kalau mulai dari 1 berarti 6. Tapi selalu dimulai dari 0 teman-teman ya. Karena 3 kali 2, 6, berarti akan ada 6 bilangan di sini. Dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai sini kolom 1 gampang ya? Lumayan, Pak. Ya, artinya kalian tidak begitu pusing untuk mengisi kolom desimal ini. Sudah, pokoknya X kali 2. X-nya berapa? 3. 3 kali 2, 6. Berarti harus ada muncul 6 bilangan di sini, teman-teman. Dimulai dari 0, berurutan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, 6 bilangan. Oke. Setelah mengisi kolom desimal, kita masuk mengisi kolom berikutnya, teman-teman. Mod output. Mod atau output. Sekarang, yang di sini, yang desimal sini, teman-teman, dibagi dengan 3, teman-teman. 0 bagi 3 bisa nggak? 0 bagi 3 bisa nggak, teman-teman? Gini, ya. Kalau 0, kalau pembaginya, yang ini contohnya 0, bilangan ini, bilangan 0 yang dibagi dengan 3. Kalau bilangan ini masih lebih kecil daripada pembaginya, teman-teman. 0 kan lebih kecil daripada 3. Maka bisa disimpulkan bahwa semua angka, ya, N ini, yang desimal ini yang di bawah, nilainya yang di bawah dengan pembaginya, artinya pembaginya 3, maka adalah bilangan itu sendiri, teman-teman. 0 masih di bawah 3, 1 masih di bawah 3, 2 masih di bawah 3. Ya sudah, berarti modnya adalah 0, 1, 2, 3, bilangan itu sendiri. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Udah lulus sih mas, ya. Ya, Pak, 0. harus makan, Pak. Hah? Nanti yang makan, yang puasa silakan menunggu dengan sabar, yang tidak puasa silakan tutup kamera, cemilin dulu ya. 0 karena 0, 1, 2 di bawah 3, teman-teman, maka bilangan itu sendiri untuk modnya, outputnya, maka 0, 1, 2. Nah di sini mulai angka 3, teman-teman ya, desimal 3. 3 kenapa modnya 0? Karena 3 dibagi 3 bisa, teman-teman ya. 3 dibagi 3, modnya berapa? Hasilnya berapa? Sisanya nggak ada, 0. Berarti 3 bagi 3 itu adalah sisanya habis atau 0. Lalu bilangan desimal yang keempat, 4. 4 dibagi dengan 3 masih bisa, teman-teman. Hasilnya sisa baginya adalah 1, sisanya 1. Lalu 5 dibagi dengan 3, sisanya adalah 2. Sampai sini selesai. Oke, untuk mengisi kolom mod ada kesulitan atau tidak? Belum? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Ya, yang belum ada cuma 1 orang, yang lainnya ada semua, tapi tidak berbicara ya. Oke, berikutnya teman-teman, kita mengisi kolom ketiga, state. Ya, state. Ya teman-teman, ya. Mod ini lihat, ya, mod output 012, 012. Mod ini yang menjadi sebuah state, teman-teman. Ya, coba lihat, outputnya cuma 3, teman-teman, 012. Ini juga sama, 012. Berarti si mod ini atau output ini menjadi sebuah step, teman-teman. Yang 0 menjadi Q0, 1 menjadi Q1, 2 menjadi Q2. Sama juga di sini, 0 menjadi Q0, 1 menjadi Q1, 2 menjadi Q2. Oke, untuk kolom step bagaimana? Aman? Aman, ya. Sekarang kita masuk ke biner, teman-teman. Biner. Biner sengaja harus bukan di split, digabung, teman-teman. Karena ada 6 ya, nih ya, ada 6 bilangan. Binernya menjadi 6 juga. Lalu ini sebelum kita gabung ini, teman-teman, biner. Kenapa muncul 0000 ini? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kenapa kolom biner itu 0000, nolnya 4 kali, 00 ngagorolong? Siapa yang tahu?
Siapa yang tahu kenapa di kolom Pak, biner? dari mode outputnya ditranslate ke biner. Oke, ya, good answer ya. Berarti teman-teman, yang ini kenapa binernya 00? 00 ini adalah nilai konversi untuk 0, teman-teman. Ya. Desimal ini dikonversikan ke bilangan biner. Makanya kita harus kuat dulu di binernya tadi. 0 semua ya, karena 0. Maka saya ambil 4 digit aja teman-teman ya, 3 digit juga boleh. Nah ini. Nah sekarang teman-teman, 2 digit juga masih bisa ya, karena dia masih di bawah puluhan. Nah berarti 0 ini dikonversi menjadi biner adalah 000. Nah ini. Lalu yang 1 sekarang, desimal 1, dikonversi ke bilangan biner berapa? Ingat, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Kita hanya butuh kombinasi 1. Berarti hanya di depan saja paling kanan ya teman-teman ya? Iya, Pak. Berarti kita hanya 1. Nah ini. Itu ya. Sekarang yang 2 dikonversikan ke biner. Munculnya ini teman-teman. 0010. Ingat, 1, 2, 4. Kita hanya butuh 2-nya. Ya, Ya, berarti kita 0-nya yang 2, 1. Ya, berarti yang di angka 2 ini yang satunya. Berarti 0, 1, 0, 0. Ini konversi dari bilangan 2. Sekarang bilangan 3. Bilangan 3 berarti 00, 11. Berarti kita memerlukan kombinasi angka 1 dan 2. Ya, 1, 2. Berarti 1 dan 1. Oke. Lalu 4, kita konversikan ke bilangan biner. Hasilnya seperti apa? 0010 atau 0100. Kombinasi angka 4 adalah hanya 4 saja. Berarti sini 0010. Ya. Berarti kita hanya butuh kombinasi 4. 4 ini kita kasih angka 1. Nah. Lalu 5. Kombinasinya apa? Tadi kita sepakat 1010 atau dibaca dari depan 0101. 5 adalah kombinasi angka 1 dan 4. 2-nya nggak kepake, berarti 101. Gitu ya? Ini. Oke teman-teman, sampai sini mengisi binernya, konversinya paham? Paham, Pak. Paham ya? Biner ini konversi dari desimal teman-teman ya. Oke, biner. Setelah kita mendapat biner, konversi biner dari desimal ini, maka langkah berikutnya adalah untuk ini 2 kita bagi 2 ya teman-teman ya. 01, 23, 45 sekali lagi 01, 23, 45. Ini kan 6 nih. Kita bagi 3 supaya dapat 22. Kenapa? 01 menjadi Q0, 23 menjadi Q1, 45 menjadi Q2. Itu ya. Oke. Nah, jadi gini, yang desimal 01 membentuk Q0. Oke, teman-teman ya, lihat ya. 01, desimal 01 membentuk Q0. Lalu, desimal 2 dan 3 membentuk Q1. Nah, seperti ini saya ini, ya. Lalu 4 dan 5 membentuk Q2. Gitu ya. Tadi kita lihat bahwa menjadi stepnya 3. Q0, Q1, Q2. Pembagian dari sini teman-teman. Oke. Sampai sini paham teman-teman ya? Jadi 01, 23, 45 dipecah. 01 jadi Q0, 23 menjadi Q1, 45 menjadi Q2. Oke, sampai sini masih clear? Clear, Pak. Ya. Nah, sekarang kita buat transisinya teman-teman. Transisinya tetap dari sini kita lihat ya. Karena transisinya ada 3 state, ya, ada 3 state. Ya, ada 3 state berarti transisinya harus ada 6 teman-teman ya. Kalau ada 4 state berarti ada 8 transisinya. Kenapa? Dikali 2 jumlah inputnya 0 dan 1. Masing-masing harus mempunyai input yang sama. Q0 0 dan 1, Q1 0 dan 1, Q2 0 dan 1. Berarti masing-masing 2. Jadi ada 6. Sama dengan di sini. Kita lihat sekarang buat transisinya. Lambda Q0, sekali lagi mulai dari Q0 teman-teman ya. Lambda Q0,0.
Kenapa hasilnya Q0? Kita lihat teman-teman. Lambda Q0,0 hasilnya Q0. Q0 dapat dari mana? Ya. Q0, lihat ini. Ini Q0. Inputnya 0. Ini sengaja teman-teman saya buat yang ini ya. Yang di paling kanan itu saya kasih warna biru di binder ini. Inilah yang dikatakan inputnya teman-teman. Ya, ada 01, 01, 01. Terbentuk seperti itu. Nah, sekarang kita mulai berbicara transisi. Q0, mulai dari Q0. Q0 harus dapat 0 dulu. Delta Q0, 0. Q0-nya dapat dari mana? Bacanya gini teman-teman. Q0 dapat input 0. Q0 ini kan punyanya cuma dua ini ya teman-teman, 0 dan 1. Berarti Q0 dapat input 0 yang ini. Sekali lagi Q0 dapat input 0, hasilnya kemana? Ke Q0 teman-teman. State-nya di sini. Ya. Makanya delta Q0,0 dapat Q0 mana? Q0 dapat input 0 ya ke Q0. Oke, selesai. Lalu Q1, Q0 dapat input 1. Q0 dapat input 1, satunya ini teman-teman. Oke, Q0 dapat input 1, kemana? Ke Q1, sini. Maka transisinya adalah Q0 dapat input 1 ke Q1. Ya. Gimana sampai sini? Masih bisa tertangkap? Pak. Ya. Lalu kita mulai masuk ke Q1. Q1 juga harus dapat input 2, 0 dan 1. Kita baca lagi. Q1 dapat input 0. Ini Q1, delta Q1 dapat 0. Q1 dapat 0. Kemana dia? Ke Q2, teman-teman. Maka dibuat lambda Q1,0 kemana? Ke Q2. Q2 dapat dari mana? Dari sini. Q1 dapat 0 ke Q2. Sekarang yang dapat satunya gimana? Q1, ini ya, lambda Q1, input 1, ke sini sekarang. Q1 dapat input 1, kemana? Ke sini. Q0. Berarti lambda Q1 dapat input 1 mana? Ke Q0. Ya. Sekarang Q1 dapat input 1. Oh, udah ya tadi ke 0 ya. Nah, selesai nih, Q1-nya udah selesai. Sekarang Q2. Ya, Q2. Q2 dapat input 0. Ya, lambda Q2 dapat input 0 sama dengan Q1. Dari mana? Q2 dapat input 0 ke Q1. Ya, Q2 input 0 ke Q1. Lalu Q2 dapat input 1. Q2 dapat input 1 ke sini sekarang. Kemana dia? Ke Q2. Sini. Oke, selesai. Q0-nya sampai Q2 sudah ada transisinya. Masing-masing input sudah ada. Sampai sini teman-teman. Masih jelas? Masih ya? Oke. Sekarang kita mencoba membuat mesinnya teman-teman. Ya, saya copy dulu nih. Oke, kita lihat sekarang yang ini. Ini hasil gambarnya. Ya. Nah, ini maka dari tabel transisi saya copy ke sini. Yang tadi ya teman-teman ya. Ini saya gitu. Nah, supaya jelas. Nah, teman-teman. Tadi sudah dapat tabel transisinya seperti ini. Ya, tabel transisinya seperti ini. Lalu dengan tabel transisi ini, kalian sudah jago semua ya membuat gambar dengan tabel transisi. Kita buat. Oke, karena ada 3 state, Q0 sampai Q2, buat saja Q0, Q1, Q2. Modelnya boleh bentuk segitiga atau terserah kalian modelnya seperti apa bentuknya, layoutnya. Maka saya akan membentuk Q0, yang merah-merah ini diabaikan teman-teman ya, 01, 012 nih ya. Saya buat 3 state, Q1 sampai Q0 sampai Q2. Oke, lalu saya buat tabel transisi yang pertama, Q0
Ingat, ini harus pakai ini teman-teman ya. State awal ya. Delta Q0, ya. Q0 mendapat, sekali lagi abaikan yang merah-merah itu. Q0 mendapatkan input 0, yang ini, Q0 dapat input 0 menuju dirinya sendiri ke Q0. Berarti kita buat garis ini. Q0 dapat input 0 ke dirinya sendiri. Oke? Cukup aman ya? Q0 dapat input 0 ke dirinya sendiri. Lalu kita masuk ke 0 dapat 1. Q0, ini yang kedua sekarang. Q0 dapat 1. Kemana? Ke Q1. Oke, kasih garis ke arah Q1. Sini. Dia menuju Q1. Inputnya apa itu? 1. Oke. Berarti Q0 dapat input 1 ke Q1. Selesai untuk Q0. Ya. Sekarang kita masuk ke Q1. Q1 dapat 0. Q1 dapat 0 kemana dia? Q1 dapat 0 ke Q2. Q1 dapat 0 ke Q2. Oke, selesai. Lalu Q1 dapat 1. Q1 dapat 1 kemana? Ke Q0. Balik dia ke sini. Reset. Gitu ya. Q1 dapat 0 ke... Q1 dapat 1 menuju Q0. Beres Q0, beres Q1. Sekarang Q2. Q2 dapat 0. Q2 dapat 0 kemana katanya? Ke Q1. Nah, sini. Kasih 0 ke Q1. Sekarang Q2 dapat 1. Q2 dapat 1 kemana? Ke dirinya sendiri. Oke, buat garis busur yang seperti ini. Selesai. Sampai sini teman-teman. Untuk membuat tabelnya, membuat mesinnya bisa ya dari tabel transisi ya? Ya. Nah, dikatakan dari tabel transisi di atas kita dapat bentuk mesin more-nya. Oke, lihat aja transisinya gini. Nah, sekarang lihat teman-teman. Kita fokus kepada yang merah ya, ke yang merah sini. Q0 garis miring 0, Q1 garis miring 1, Q2 garis miring 2. Ini dapatnya dari mana teman-teman? Dari sini. Ya. Q0, state Q0, outputnya berapa? 0. Q1, state Q1, inputnya, outputnya berapa? 1. Q2, state Q2, outputnya berapa? 2. Ya, ini kembali lagi Q0, outputnya 0, sama. Berarti Q0 sekali lagi, outputnya 0, Q1 outputnya 1, Q2 outputnya. Nah sekarang, mesin more, masukkan saja teman-teman. Ya, Q0 garis miring, harus garis miring teman-teman ya. Q0 garis miring 0. Apa artinya? Q0 ini adalah, Q0 state-nya yang merah ini adalah outputnya teman-teman. Ya, outputnya. Lalu Q1 outputnya berapa? 1. Q1 garis miring 1. Oke. Berarti orang bacanya adalah, state-nya Q1 outputnya 1. Sekarang Q2. Ya, Q2 outputnya berapa? 2. Berarti Q2 garis miring 2. Sini teman-teman. Ya, ini kita bisa melihat, oh iya, ada Q0 garis miring 0. Ini berarti mesin more. Ini yang dimaksud adalah outputnya berasosiasi dengan state. Berarti outputnya harus tertulis bersama dengan state, teman-teman. Sampai sini, teman-teman? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke ya, mudah-mudahan bisa ketangkap walaupun pelan-pelan. Oke, setelah buat tabel transisi, lalu masukin saja outputnya dari mana? Dari sini. Ini orang akan tahu, oh Q0 outputnya 0, Q1 adalah 1. Selesai, teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman, ya, setelah kita buat, tadi kasusnya adalah membuat mesin yang bisa menghasilkan 5 mod 3, teman-teman ya. Sekali lagi bisa menghasilkan 5 mod 3. Bukan berarti diterima atau tidak, tapi bisa menghasilkan nilai 2, 5 mod 3. Kita harus bisa buktikan mesin ini apakah sudah memenuhi apa yang menjadi kriteria pencarian kita, 5 mod 3. Kita periksa teman-teman pembuktiannya seperti ini. Mesinnya masih sama teman-teman yang tadi ya, nggak mungkin berbeda ya. Jadi mesin jet pump gitu nggak mungkin kan? Oke.
Kita lihat, kita abaikan lagi nih yang 01-nya nih outputnya ya. 5 mod 3. Nih, kita buat seperti ini aturannya. 5 mod 3 berapa? 2. Input bilangan 5 dalam biner adalah, ini tadi sepakat kita teman-teman? Sepakat ya, 5 itu adalah 0101. Berarti inputnya, makanya saya katakan analisanya 5 harus dikonversi ke bilangan biner supaya sama inputnya. Maka input untuk bilangan 5 adalah 0101. Nah, katakan bila kita menginputkan 101 ke dalam mesin Moore, urutan state yang dicapai adalah Q0, Q1, Q2. Betul nggak? Kita lihat teman-teman ya. Mulai dari sini 0. Kita lihat inputnya saja dulu teman-teman, yang garis-garis ini ya, transisinya ya. 0, mulai dari 0, inputnya 0, masih tetap pada posisi Q0. Lalu masuk input yang 1 teman-teman. Kemana? Q0 dapat input 1 kemana? Q2 Pak. Q1 atau Q2? Q0. Oh, Q0 dapat input 1 kemana? Q1. Q1, Pak. Oke ya. Oke, Q1. Sekarang di sini, diingat ya, Q1. Nah, sekarang setelah 1, inputnya apa? 0. Tadi kan 1 ya. 1 ini kan sudah pada posisi ke Q1, betul ya? Ya, Pak. Oke. Sekarang dari posisi Q1, setelah mendapat input 1, dia sekarang mendapat input 0, betul? Ya, 0. Dari Q1 mendapat input 0, kemana dia larinya? Q2. Q2. Oke, sekarang posisi di sini. Oke ya. Nah, sekarang sudah posisi Q2 dapat input berapa sekarang? 1. Betul ya? Ya, Pak. Oke, hilang. Nah, dapat input 1. Nah, pada posisi Q2 yang terakhir dapat input 1 teman-teman di sini. Q2 dapat input 1 ke dirinya sendiri. Berarti berakhir di mana teman-teman? Di Q2. Q2 ya. Karena berakhir di Q2 dan tidak ada input lagi, maka ini akhir dari perjalanan mesin ini. Ya. Karena state terakhir yang dicapai adalah Q2 yang ini, maka outputnya lambda Q2 sama dengan 2. Q2 output Q2 berapa teman-teman? Ini ya teman-teman ya. Ya kan? Ya, Pak. Atau kalian lihat aja di sini. Nih. Output Q2 berapa? Q2 nih. Q2 state Q2 outputnya berapa? 2. Oke, kita lihat. Berakhir di Q2. Q2 outputnya berapa? 2 nih. Nih ya, udah saya tulis memang 2 di sini. Tapi supaya jelas 2-nya dari mana. Ini Q0 inputnya 0, Q1 inputnya 1, Q2 dapat 2. Dan dari mana? Saya ulang lagi di sini teman-teman. Sini. Q00, Q11, Q22. Maka saya tuliskan di sini Q00, Q11, Q22. Karena berakhir di sini Q2, maka outputnya Q2 sama dengan 2. Maka 5 mod 3 adalah 2. Sama berarti teman-teman. Yang kita harapkan adalah 5 mod 3 adalah 2. Memang betul 2. 5 bagi 3 hasilnya sisanya adalah 2. Jawabannya harus 2. Ternyata pada saat kita membuat mesin ini, ternyata dia berhenti di state Q2. Q2 itu nilainya berapa? Outputnya 2. Oke. Selesai. Ya, outputnya Q2, 2. Maka 5 mod 3 hasilnya 2, selesai di state Q2. Ada pertanyaan teman-teman? Harus bisa dibuktikan ya. Kalau 5 mod 7 berapa teman-teman? 7 mod 5. Dua, Pak. Nah, ini kalau walaupun ini belum tentu bisa menyesuaikan ini teman-temannya, karena ini pembaginya sekarang udah bilangannya ada n-nya ada 7 gitu ya. Walaupun nanti sama-sama 2, tapi dia tetap harus berada pada state akhir yang mempunyai output 2.
Nah, seperti itu. Oke, nah bisa terlihat teman-teman, pada saat kita membuat sebuah mesin 5 mod 3, maka mesin ini akan menjawab dengan output yang menghasilkan angka 2, yaitu Q2. Ada pertanyaan teman-teman? Ke sini? Masih cukup jelas? Masih jelas, Pak. Sini jelas, Pak. Oke, kita lanjut ke slide ke-16, sedikit lagi nih. Kita masuk ke mesin Meili. Mesin Meili sebenarnya gampang-gampang saja teman-teman ya. Pada mesin More, output berasosiasi dengan state. Tadi yang dikatakan ini teman-teman, berasosiasi dengan state berarti si outputnya tertulis di dalam lingkaran state, ya berasosiasi. Tetapi pada mesin Meili, outputnya berasosiasi dengan transisi. Berarti dia tidak lagi di dalam state teman-teman, dia harus di luar. Ya, sehingga fungsi outputnya seperti ini. Lambda state, input sama dengan output. Pada mesin Meili juga sama ya, 6 tuple. Kita lihat teman-teman, contoh mesin Meili. Ya, cara membuat mesin Meili seperti ini. Ya, ini bukan equivalence, saya hapus saja dulu supaya jangan ya, teman-teman. Biarkan di sini supaya ada itunya. Contoh mesin Meili kayak gini teman-teman ya. Ini mesin More, satu state aja saya buat. Contoh satu, mesin More. Q0 garis miring 1. Artinya apa? Bentar, ini saya buat lagi, sorry. Ini teman, ya. Yang di kiri, yang ini mesin More dengan satu state, mesin Meili dengan satu state, sama-sama Q0. Yang More itu pasti tertulis gini, Q0 garis miring 1, satu outputnya teman-teman. Kalau mesin Meili sama state biasa, tetapi hanya menarik output 1 ini keluar teman-teman. Jangan di sini lagi, nggak boleh, tarik ke atas ini. Berarti mesin Meili mempunyai gambaran seperti ini. Q0 tanpa output. Tetapi outputnya di mana sekarang? Di sini, yang warna merah ini teman-teman. Ingat ya, harus pakai garis miring, pakai slash. Ya, kalau kalian buat seperti ini, misal 0,1. Apakah ini input teman-teman? Ya Pak, itu mah input doang berarti. Input doang ya? Ya, Pak. Ini bukan output, satu ini bukan output. Karena pakai koma, berarti si Q0 ini mendapat input 0 ke dirinya sendiri, mendapat input 1 ke dirinya sendiri. Tetapi kalau untuk Meili, nah seperti ini teman-teman. Ya, pakai garis miring, nggak boleh pakai koma. Nah, mesin More ada berasosiasi terhadap state. Ini yang dimaksud dengan berasosiasi terhadap state. Kalau ini berasosiasi terhadap apa teman-teman? Transisi atau inputnya. Oke, kita baca. Mesin More, Q0 mempunyai output 1. Ya, atau saya baca lagi, Q0 mendapat input 1. Itu outputnya 1. Mesin Meili juga sama. Mesin Meili mendapat input 1, outputnya 1. Tapi dituliskannya di luar teman-teman. Gampang banget ya, tinggal pindahkan saja keluar. Perbedaan penulisannya seperti apa? Fungsi output untuk More dituliskan gini, lambda Q0 sama dengan 1. Ya, sekali lagi, fungsi output menuliskan mesin More adalah lambda Q0 sama dengan 1. Nah, tapi di sini output untuk Meili lambda Q0, 1. Harus ada inputnya katanya, bertransisi karena berasosiasi dengan transisi. Maka Q0,1 sama dengan 1. Inputnya mana? Yang ini teman-teman. Ya. Nah, gitu. Ini fungsi output untuk More, ini fungsi output untuk Meili. Ya. Fungsi transisinya seperti apa? Fungsi transisi tidak jadi masalah untuk masing-masing mesin More dan Meili.
Fungsi transisi untuk MOR adalah delta Q0, 1, berarti Q0 mendapat input 1 kemana? Ke Q0, ke dirinya sendiri. Q0 mendapat input 1 ke dirinya sendiri atau Q0. Sama ada mesin Meli juga. Q0 mendapat input 1, dapat input 1 ini ke dirinya sendiri. Selesai. Sampai sini pertanyaannya. Ada pertanyaan teman-teman? Belum ada, Pak. Belum ada ya, gampang ya, lihat aja. Oh, garis miring 1 di step berarti adalah mesin MOR. Ini ada garis miring di transisi berarti ini adalah mesin Meli. Ditarik keluar saja. Oke. Sekarang kita yang berikutnya. Contoh 2, teman-teman, saya menggunakan 2 step. Ya, 2 step. Nah, lihat di sini. Udah jelas MOR itu lihat ada outputnya garis miring Q0 garis miring 0. Berarti Q0 dia outputnya 0, Q1 outputnya 1. Q0 ini inputnya adalah input Q0 input 1, outputnya 1. Sekarang gini teman-teman, fungsi outputnya dituliskan gini ya, lambda Q0, sekali lagi saya katakan bahwa initial state itu selalu outputnya 0 teman-teman ya, karena dia nggak punya inputnya. Q0 sama dengan 0, outputnya 0. Oke, ini. Lalu Q0 dapat input 1. Sama dengan apa? Ke Q1 dia. Outputnya berapa? 1. Ini fungsi output ya teman-teman ya. Q0 sama dengan 0. Q0 ke Q1 outputnya 1. Berarti Q1 dia menuju Q1 ya. Oke, sekali lagi Q0 outputnya 0 ya. Q1 inputnya apa? Outputnya berapa? 1. Ya, kita berbicara fungsi output. Lalu fungsi output untuk Meli. Lambda Q0 dapat input 1, Q0, 1 sama dengan 1. Di sini ada yang mau bertanya enggak? Kenapa di sini 2, di sini apa, di sini 1? Atau mengerti kenapa yang ini Q0 sama dengan 0, Q1 sama dengan 1. Sedangkan di sini Q0 adalah 1. Ada yang bisa berani jawab? Kenapa Kalau di sini? Kalau yang mesin MOR itu kan kalau Q0 sama dengan 0 tuh untuk menandakan bahwa Q0 itu outputnya 0. Ya, Pak. Ya, betul ya. Jadi gini, itu satu jawabannya. Yang jawaban yang lain adalah tadi betul ya, satu jawabannya Q0 adalah outputnya 0. Ya. Sekali lagi dikatakan perbedaan mesin MOR dan mesin Meli adalah si output pada mesin MOR itu berasosiasi dengan state, teman-teman. Gitu ya. Berasosiasi dengan state berarti outputnya harus ditulis di Q0-nya, Q1-nya. Berbeda dengan Meli. Meli tidak boleh Q0,0 garis miring 0. Jadi menyalahi aturan, itu mesin MOR. Maka harus dikeluarkan. Kenapa 0 tidak dikeluarkan di sini, teman-teman? Hanya 1. Outputnya cuma 1. Sedangkan sini 2 nih. Outputnya 0 dan 1. Ingat, mesin Meli tidak membolehkan ada asosiasi dalam state. Berarti dia asosiasinya hanya di dalam transisi. Ya. 0 ini enggak punya inputan, teman-teman, Q0 ini. Ya. Dia enggak punya inputan. Sama seperti ini, tetapi pada mesin MOR dianggap bahwa Q0 itu harus mempunyai output yang ditulis di sini. Q0 juga sama sebenarnya teman-teman, ini 0. Ada Q0 itu 0. Tapi pada mesin Meli tidak perlu disebutkan Q0 0-nya. Orang sudah paham bahwa Q0 ini pada Meli ini sudah mempunyai output 0, teman-teman. Terus karena dia bertransisi dengan berasosiasi dengan transisi, maka 0-nya nggak perlu. Karena nggak ada input 0 di sini, nggak ada gitu. Kalau ada berarti sini boleh ditulis 0 gitu kan. Karena dia nggak punya, teman-teman nih ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, kecuali kayak gini, teman-teman. Ada input 0 di sini.
maka di sini harus 0,1 teman-teman. Ya. Misalnya ada input di sini 0, berarti sini adalah 0,0 di sini 0,0. Tapi karena nggak ada input di sini, ya, nggak ada input berarti si nolnya boleh diabaikan, gitu ya. Maka yang ada yang muncul adalah output untuk yang transisi Q0 Q1. Ini nggak ada inputnya, walaupun sama ini nggak ada input ya. Nah tapi untuk Meli ini nih ditiadakan yang nolnya, tidak disebutkan. Yang hanya disebutkan yang mempunyai input saja. Maka Q0 dapat input 1 ke Q1, ya, gitu kan? Q1 ini, satu ini punya siapa teman-teman? Q0 atau 1? Q1. Q1. Nah, gitu. Di sini kan Q1 punya, harusnya di sini dia, tapi karena mesin Meli dikeluarkan ke sini. Kenapa? 1 ini adalah output untuk input 1, teman-teman. Makanya dibuat Q0 1 garis miring 1. Q0 dapat input 1, gitu ya. Outputnya ke Q1, outputnya 1. Menuju Q1 yang outputnya 1. Maka dibuat fungsi transisinya, fungsi outputnya cuma 1. Q0 dapat input 1. Ya, Q0 dapat input 1 kemana? Ya outputnya 1. Cukup 1 ini. Tapi kalau mesin Moore harus ditulis. Ya, paham teman-teman? Paham, Pak. Fungsi transisinya sama. Q0 dapat 1 ke Q1, Q0 dapat 1 ke Q1. Sama transisinya, nggak jadi beda. Oke, kalau ada yang mau tanya silakan tanya, saya ke sini sekarang. Sekarang bagaimana kita sudah membuat ekuivalensi di pertemuan sebelumnya, ekuivalensi antara mesin NFA menjadi sebuah DFA dengan cara menghilangkan e-move-nya, gitu ya. Sekarang kita bagaimana membuat ekuivalensi mesin Moore dan mesin Meli, teman-teman. Moore ke Meli kemarin adalah NFA ke DFA. Ini sekarang mesin Moore ke mesin Meli. Kita akan mengambil lihat contoh yang 5 mod 3, teman-teman. Ya, 5 mod 3. 5 mod 3. Berarti apa? Ekuivalensinya adalah mesin Moore. Ini gambar mesin Moore yang tadi ya, yang 5 mod 3, teman-teman ya. Oke, mesin Moore-nya menjadi sebuah mesin Meli. Mesin Meli berarti apa? Tidak boleh ada 0, 1, 2 di dalam state ini, teman-teman. Karena dia tidak berasosiasi di dalam state. Ya tinggal keluarkan saja, teman-teman ya, gampang ya. Keluarkan, keluarkan, keluarkan. Nanti Q0, Q1, Q2 tanpa ada output. Outputnya di mana? Di sini nanti kita letakkan, di transisi ini. Oke, ya. Sekali lagi saya jelaskan perlahan-lahan. Pada saat kalian melihat mesin Moore seperti ini contohnya, yang mesin contoh 5 mod 3 tadi yang sudah kita buat, maka ini bisa terlihat mesin Moore. Kenapa? Pada state-nya ada asosiasi output. Atau dengan kata lain, output berasosiasi dengan state. Nah, untuk mesin Meli ini harus dikeluarkan, teman-teman. 0, 1, 2 yang merah ini keluar. Keluarnya kemana? Ke transisi ini. Kita letakkan di mana? Oke, kita bahas. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini teman-teman. Ya. Saya perlu copy lagi gitu, coba ya. Bisa. Saya buat sini aja lah, biar agak nabrak ya teman-teman ya. Ya teman-teman lihat, biar nabrak sedikit ya. Ini mesin Moore teman-teman ya, yang tadi. Sekarang kita ekuivalensikan ke sini, menjadi mesin Meli. Lihat. Masih terlihat ya presentasi dari saya? Pak. Oke. Masih terlihat. Ya. Nih. Q0, Q0 garis miring 0 berarti Q0 output 0, Q1 output 1, Q2 output 2. Ini mesin Moore. Kita rubah ke sini teman-teman. Gambarnya sama, tapi hanya mengeluarkan 0, 1, 2 keluar. Ya. Kalau mesin Meli
maka tinggal keluarkan ke transisinya teman-teman. Ya. Q0 di sini dikatakan, lihat teman-teman ya. Q0 mendapat 0 kemana teman-teman? Q0 dapat 0 kemana? Sendiri. Ke dirinya sendiri pada mesin Moore. Hasilnya 0 ya? Ya. Oke. Nah, untuk mesin Meli, kita fokus ke sini teman-teman, di Q0. Kita buat Q0, 0-nya keluarkan. Q0, dia dapat transisi atau input 0 ke dirinya sendiri. Pada saat dia mendapat ke dirinya sendiri, maka outputnya kan 0. Ya, ini ya. Maka 0-nya dikeluarkan ke sini teman-teman. Sorry, ini bukan koma. Ya. Hanya tinggal mengeluarkan saja teman-teman, tapi mengeluarkannya harus benar posisi tepatnya ya. Nah, seperti ini. Sekali lagi saya ulang, Q0 output 0 di sini mesin Moore, garis miring di dalam state ya. Mendapat input 0 ke dirinya sendiri. Ke dirinya sendiri berarti ke Q0. Q0 outputnya berapa? 0. Kita pindahkan sekarang ke sini. Q0 mendapat input 0, yang hitam ini teman-teman ya, dapat input 0 ke dirinya sendiri. Outputnya berapa? 0. Buat di sini. Garis miring 0. Ya. Q0 dapat input 0 ke dirinya sendiri, outputnya 0. Oke, ini selesai. Sekarang kita masuk ke Q01 teman-teman. Q01 ya, lihat nih, Q0 dapat input 1. Kemana? Q1. Q1, outputnya berapa? 1. 1. Kita pindahkan yang 1 ini keluarkan. Berarti Q0 mendapat input 1 ini. Masuknya ke Q1. Q1 outputnya berapa? 1. Keluarkan ke sini teman-teman. Nah, asalnya di sini pindahkan ke sini. Transisinya, ke transisinya. Q0 dapat 1 ke Q1. Q1 outputnya berapa? 1. Berarti masukkan ke sini. Ya, 1 garis miring 1. Oke. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Q1 ya. Tadi udah nih Q1 dapat 1 udah. Sekarang Q1 teman-teman dapat 0. Kemana dia? Q2. Q0 dapat 0. Sorry. Q0 dapat 0 sudah. Q0 dapat 1 sudah. Sekarang Q1 teman dulu. Sorry. Q1 dapat 0 kemana? Ke Q1 dapat 0 di Moore, Q1 dapat 0 kemana? Ke Q2 ya? Iya Pak. Q2 outputnya 2. Kita lihat di sini. Q1 dapat input 0 ke Q2. Q2 outputnya 2. Berarti yang 2 di sini keluarkan teman-teman ke sini. Q1 dapat 0, outputnya 2 ke Q2. Kasih garis miring 2. Itu ya. Sekarang kita lihat Q1 dapat 1. Q1 dapat 1. Ya, Q1 dapat 1 kemana ini? Q1 dapat 1 ke Q0. Q1 dapat 1 ke Q0. Q0 berapa teman-teman tadi outputnya? 0. 0. Berarti Q1 input 1 ke Q0. Output Q0 adalah 1. Tuliskan di sini, dikeluarkan. Ya. Nah, jadi sini. Q1 dapat input 1 ke Q0. Q0 itu berapa? Outputnya 0. Berarti tuliskan di sini. Sekarang kita lihat lagi Q2 sekarang. Q2 dapat 0. Q2 di sini Q2 dapat 0. Kemana teman-teman? Q1. Q1. Q1 outputnya berapa? 1. Oke, Q2 ya. Q2 dapat input 1. Q2 dapat input 0. Q2 dapat input 0. Kemana? Ke Q1. Sini. 0, inputnya dapat 0. Q1 berapa outputnya? Keluarkan 1 di sini. Sekarang Q2 dapat 1. Yang ini sekarang. Q2 dapat 1. Ke dirinya sendiri. Ya. Q2 dapat 1 ke dirinya sendiri. Oke, Q2 berapa outputnya? 2. Keluarkan teman-teman. 1, sorry ini bukan garis miring tapi bukan koma tapi garis miring. Ini garis miring semua teman-teman ya. Kalau ini berarti input. Nah, ini garis miring.
Oke, seperti itu teman-teman jadinya. Hanya mengeluarkan ini saja, si output ke transisi. Output ke transisi, tapi harus dilihat. Ya, semua transisi harus dapat 0 dan 1-nya. Ya. Q00, Q11, terus Q10, Q11, Q20, Q21. Nah, maka bisa dilihat bahwa ini model more-nya, ini mesin Meli-nya. Kalau kalian buktikan inputnya 10101, ini akan sama mempunyai berakhir di Q2. Coba saja kalau nggak percaya buktikan. Ya, karena membuat ekuivalensi adalah si yang disamakan harus mempunyai hasil yang sama. Kalau berbeda bukan ekuivalen namanya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Saya rasa tidak ada. Oh, harus yang menjawab terus ya. Ya. Sebentar teman-teman. Oke, ada lagi yang lain yang mau kepusingan dibagi sama saya? Tidak ada? Si aman, Pak. Aman ya? Oke, terima kasih teman-teman. Kalau saya stop dulu presentingnya. Saya akan stop juga ini recordingnya.